Shalom, selamat pagi semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Kesempatan ini mari kita melanjutkan Bible reading pada Lukas pasal yang ke-16. Kami persilahkan. Lukas pasal 16. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain. Sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada orang yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi,
supaya mereka yang mau pergi ke sini kepadamu, ataupun mereka yang akan datang dari sini kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, saya kira pembacaan sudah tuntas pada pagi hari ini. Pada perikop sesuai dengan apa yang LAI buat, yang ayat 1-9 itu adalah perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Di sini Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan seorang kaya yang memiliki bendahara yang tidak jujur. Dia dipecat sebagai bendahara, tentu dia kehilangan mata pencaharian dan dia mencangkul tidak bisa. Pekerjaan apa yang nantinya dia butuhkan, tentunya tentang hal finansial atau materi untuk menunjang kehidupannya. Karena dia sangat cerdik, dikatakan Tuhan bahwa anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Dia memanggil para penghutang. Ditanya satu persatu, hutangnya berapa, kemudian suruh membuat surat hutang baru. Nah, tentunya ada suatu motivasi terselubung dan harapan apabila dipecat oleh bendaharanya, orang-orang yang oleh tuannya, bendahara ini akan ditampung oleh orang-orang yang berhutang atas jasa ketidakjujurannya dengan menambah hutang, membebaskan hutang. Jadi mengurangi hutang yang ada dengan harapan dia bisa diterima. Nah, di sini Tuhan Yesus menegaskan anak dunia memang lebih cerdik daripada anak terang di dalam hal ketidakjujuran, di dalam strategi untuk kepentingan pribadinya. Persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, dalam bahasa Aram, mamona, ya, itu adalah alat bayar. Kenapa? Sebetulnya Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita dalam perikop ini, dalam konteks 1 ayat 9 ini, bahwa mamon atau uang itu merupakan satu tirani. Di samping itu dia mempunyai sifat netral, tergantung pengguna. Kalau kita bersahabat dan mempergunakan dengan yang tidak jujur, akhirnya itu akan berdampak bagi kehidupan. Sehingga manusia itu akan tersesat dengan penggunaan uang itu sendiri. Jika mamon tidak menolong lagi, diterima sampai akhirnya diterima dalam kemah suci. Artinya apa? Mamon tidak akan mampu. Dia sifatnya tidak abadi dan tidak kekal. Nah, kemah di sini kalau dalam konteks ini adalah tabernakel, ya, tempat penyembahan pada Allah. Artinya apa? Mamon tidak akan bisa membawa ke kehidupan yang kekal. Sehingga di sini menggambarkan perumpamaan ini untuk menggunakan mamon secara baik dan jujur. Bersahabat dengan mamon juga harus berhati-hati dengan motivasi. Tuhan Yesus mengajarkan supaya tetap menggunakan dengan baik dan jujur. Kemudian pada ayat yang 10-18, ini perumpamaan tentang hal yang kecil, kepercayaan, setia dengan perkara yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan setia pada barang yang besar. Nah, dimulai dari yang kecil, kalau dia sudah tidak setia, tentu akan sulit untuk dipercaya perkara besar. Nah, kalau dia tidak setia atau tidak benar dengan perkara yang kecil, dalam hal kecil saja, dia tentu tidak akan benar di dalam perkara yang besar. Ini ya tetap seperti tadi adalah manifestasi dari ketaatan, kejujuran, kesetiaan. Dalam hal-hal kecil kita harus setia. Di dalam pekerjaan kita, apa saja
kita harus bisa dipercaya sebagai anak-anak terang untuk menyatakan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayai harta yang sesungguhnya? Kalau dalam hal mamon saja yang tidak bisa membawa kita ke dalam kehidupan abadi, kita tidak bisa dipercaya, apalagi apa mungkin Tuhan akan mempercayai harta yang sesungguhnya terhadap diri kita. Nah, di sini penekanannya bahwa kita tidak mungkin mengabdi pada dua tuan. Sudah saya katakan bahwa mamon itu netral. Mamon mempunyai suatu tirani atau kekuasaan, di mana kalau orang sudah terbelenggu mamon, bagaimanapun dia tidak akan mampu menyembah pada dua tuan. Mamon juga Allah. Kalau kita terikat dengan mamon, biasanya mulai dari otak, mata, tangan, semuanya orientasinya adalah mamon. Bagaimana memperkaya diri, bagaimana cara memuaskan diri, bagaimana mencari keuntungan diri sendiri. Nah, ini yang Tuhan ingin peringatkan pada pagi hari ini melalui perikop ini, supaya kita memanfaatkan mamon itu suatu pemberian Tuhan dengan baik dan benar dan jujur. Arti jujur bahwa karena itu sifatnya tidak abadi dan tidak kekal, hanya sementara saja selama kita di bumi. Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh. Justru Tuhan mengharapkan kita kaya dan kita memberkati bagi orang lain, juga pelayanan dan sebagainya. Itu yang sebetulnya diharapkan Tuhan, karena tanpa biaya semuanya tidak mungkin. Nah, untuk itulah bagaimana tentang diri kita terhadap mamon. Ya, biarlah kita mau mengevaluasi diri kita sendiri sampai di usia ini, bagaimana penggunaannya. Bukan penghasilan besar kecilnya, tetapi kesetiaannya dengan apa yang Tuhan berikan, meskipun besar atau kecil, mungkin sedikit atau banyak, tidak masalah bagi Tuhan, tetapi hati yang setia dan jujur terhadap kepemilikan penata layanan dalam kehidupan kita. Juga perikop ini Tuhan membahas hal perkawinan dan perceraian. Jelas sekali dikatakan kalau perceraian hidup antara laki-laki dan perempuan, kemudian menikah lagi, itu keduanya berbuat zina. Misal, suami menceraikan istrinya, suami itu menikah lagi dengan istri baru, ini berzina karena istrinya masih hidup. Suami juga demikian, atau istri juga demikian, keduanya. Selama cerai hidup, menikah lagi, Tuhan menekankan itu adalah suatu perzinahan. Karena memang Tuhan tidak menghendaki adanya suatu perceraian di dalam kehidupan Kristen. Jelas sekali. Kemudian ayat 19-31 ini perumpamaan atau kejadian orang kaya dan Lazarus yang miskin. Tentu kita semua sudah paham kalau kita membaca ada seorang kaya yang hidup kemewahan, bersukaria, sedangkan Lazarus pengemis, tubuhnya dengan penuh borok, mau makan, ngambil dari rontokan yang jatuh, malah anjing menjilati lukanya. Nah, keduanya sama-sama akhirnya mati. Cuma beda tempat. Si kaya menderita dalam alam maut, Lazarus masuk dalam pangkuan Abraham. Si kaya meminta bantuan Lazarus, tetapi jawab Bapak Abraham tidak mungkin, karena ada satu pemisah yang tak terseberangi. Nah, yang membedakan di sini, Tuhan ingin menekankan bahwa di sana dikatakan pada akhir daripada ayat 16 ini, si kaya meminta supaya ada orang mati datang kepada saudara-saudaranya. Ini ada satu jawaban yang tidak mungkin. Jawabannya adalah pada saat itu Musa sudah memberitakan. Kalau identifikasi zaman sekarang, Injil sudah diberitakan sampai saat ini melalui PMK, melalui Gamaliel, melalui STTK, semua pemberitaan Injil melalui teman-teman kita. Jadi tidak mungkin orang yang sudah mati, pengalaman mati, menderita, datang ke bumi,
untuk memberitakan. Ini implementasinya itu hal semacam itu. Tetapi siapa yang menerima berita, kabar baik, kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itulah dikatakan di sini yang akan diselamatkan dan bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama Bapak Abraham. Nah, penerapannya semacam itu. Kemudian kalau kita lanjutkan di dalam amanat teksnya, manifestasi kejujuran ini adalah penting. Kita harus waspada. Anak dunia itu lebih cerdik strateginya di dalam hal ketidakjujuran. Kemudian kesetiaan. Biarlah kita tetap setia dengan anugerah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Besar kecil bagi Tuhan tidak masalah. Tetapi biarlah itu digunakan dengan hidup secara benar. Dan kita tidak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan, ya Mamon, ya Allah. Yang mencintai Mamon, yang mencintai Allah tidak mungkin. Tetapi biarlah Mamon yang ada itu kita pergunakan. Dia bukan suatu hal yang mengikat atau kita sembah, tetapi itu adalah alat dan sarana. Ini penting. Kalau kita terikat, karena fokusnya itu nanti mamon terus. Dalam semua aspek hidup kita digerakkan ke mamon. Untuk itulah amanat teks mengingatkan kepada kita, biarlah kita tidak terikat. Karena mamon itu sifatnya tirani, menguasai di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kemudian hal perkawinan cerai, dari awal Tuhan Yesus tidak menghendaki perceraian. Untuk itulah kita tidak melanggar dalam hal ini. Kemudian hal penderitaan dan kebahagiaan setelah mati itu ditentukan bukan nanti setelah mati, tapi saat inilah. Bagaimana tentang kehidupan kita, saudara-saudara kita, untuk juga bisa bersama-sama menerima kabar baik itu yang menjadi pergumulan hidup kita, supaya mereka juga sama-sama bisa menerima Kristus dan masuk di dalam kerajaan Allah. Aplikasinya, mari kita menerapkan kejujuran setiap saat, mulai hidup benar, tentu benar dalam firman Allah, dan melakukan dengan setia. Kata setia itu adalah setiap saat. Ini adalah satu proses dan tidak mudah, tetapi kita minta pimpinan Roh Kudus untuk bisa melakukan dengan setia. Tanpa pimpinannya, seolah-olah dari kemampuan kita ini adalah tidak mungkin. Kemudian hidup yang mengandalkan kekayaan atau materi yang tidak bisa menyelamatkan, ini adalah sangat berbahaya. Jadi kita tidak hidup mengandalkan apa yang ada pada diri kita yang sifatnya tidak abadi. Karena semuanya seperti ilustrasinya Bapak Lim Swee Lyong, kekayaannya luar biasa, tapi pada akhirnya semuanya tidak akan bisa dibawa. Yang dibawa hanyalah satu, keselamatan untuk menuju suatu kehidupan yang kekal dan abadi. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Terima kasih Dr. Paul untuk firman-Nya. Biarlah kita tetap berkomitmen untuk hidup jujur, benar, mengandalkan Tuhan, dan percaya bahwa Roh Kudus terus akan menolong, memimpin kita, memberikan kekuatan kepada kita, karena Dia sudah dikirim untuk menjadi penolong dan penghibur buat kita. Kita akan pujikan Yesus, Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakannya Tuhan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh
beriman, katakan datanglah sekarang Tuhan. Sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan datanglah sekarang ya Tuhan. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Biarlah setiap kita yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kemenangan dari Tuhan, biarlah di tempat saudara masing-masing angkat hatimu kepada Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kita semua. Mari kita terus berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami boleh hidup jujur, hidup setia, hidup mengandalkan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan memberikan penolong yang sejati, Roh Kudus yang memberikan kekuatan penghiburan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kalau ada pergumulan, ada tantangan, ada sakit penyakit, mari Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan yang baru. Kau berikan kemenangan kepada kami. Kau beri hati yang penuh urapan Roh Kudus untuk terus kuat di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa.